طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila ruhi sahibil burdah Syekh Muhammad bin Sa'id bin Hamad al-Busiri. Anna Allah yu'li darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa nafahatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhdi ngirimaken ilaika maring sira riyahun nasri opo piro angin kemenangan. Riyahun nasri opo piro angin kemenangan. Nasrohumu ing kabar rahasiane sahabat. Nasrohumu ing kabar rahasiane sahabat fatah sabu mongko nyono sapa sira az-zahra ing kembang fil akmame ing dalam pira-pira kelopake kembang fil akmame ing dalam pira-pira kelopake kembang kula kami ing saben-saben wong kang kendel kaannahum kaya sak temene sahabat fi dhuhuril khaili ing dalam pira-pira gegerejaran nabturuba iku tanduran ing dalam tanah kang dhuwur. Nabturuba iku tanduran ing dalam tanah kang dhuwur. Min syiddatil hazmi saking kuwate tekad. La min syiddatil huzumi ora saking kuwate pira-pira tali. Torot bingung kulubul ida apa pira-pira atine pira-pira sahabat. Kulubul ida apa pira-pira atine sahabat mimba sihim krana kuwate sahabat utawa mimba sim saking kuwate sahabat farokon krana bingung. Fama tufariku mongko orang bisa bedaaken apa kulub. Fama tufariku mongko ora bisa bedaaken apa kulub. Bainal bahmi ing dalam antarane pira-pira cempe wal buhami lan pira-pira wong kang kendel. Dalam bait ini beliau masih muji keberanian, kehebatan atau kekuatannya sahabat di medan perang. Pujian ini bukan hanya sebatas pujian ya, tapi memang benar-benar nyata. Sejarah mencatat ketika para sahabat itu berperang sesuai dengan pujian-pujian Shahibul Burdah ini. Semuanya nyata, bukan hanya sebatas pujian. Karena biasanya seorang penyair itu ketika memuji seseorang, pujiannya itu dilebih-lebihkan. Padahal pujian yang berlebihan itu tidak ada dalam dirinya al-mamduh, tidak ada dalam dirinya orang yang dipuji. Tapi ketika yang dipuji itu adalah Kanjeng Nabi, ya, ketika yang dipuji itu adalah Kanjeng Nabi, sebanyak apapun, seberlebihan apapun kita memuji Kanjeng Nabi, maka itu mesti nyatane ya.
itu mesti nyata. Sebanyak apapun, seberlebihan apapun kita muji Kanjeng Nabi, itu masih dianggap kurang, karena seperti yang keterangan kemarin ya, kesempurnaannya Kanjeng Nabi, sifat kebaikannya Kanjeng Nabi, sebanyak apapun kita memujinya, mesti ada beberapa masih banyak sifat kayak Kanjeng Nabi yang belum kita puji. Di antara pujiannya beliau terhadap para sahabat adalah angin kemenangan mengirimkan kepadamu berita tentang kemenangannya sahabat, sehingga engkau menyangka para sahabat yang disertai dengan senjatanya itu, engkau menyangka mereka seperti bunga yang berada di dalam kelopaknya. Kenapa? Bunga yang berada di dalam kelopaknya itu nggak nampak. Seperti itu juga ketika para sahabat itu berperang, mereka bersenjata lengkap, karena kabar kemenangan yang dikirimkan kepada kita itu lewatnya sebuah surat rahasia, maka kita menyangka sahabat itu seperti bunga yang berada di dalam kelopaknya. Artinya apa? Enggak nampak ya. Tidak nampak mereka itu berperang, tapi tiba-tiba kabar kemenangan itu dikirimkan kepada kita. Karena zaman dulu ya, yang namanya zaman dulu itu informasi yang didapatkan dari jarak yang sangat jauh tentu tidak secepat zaman sekarang. Tentu membutuhkan orang yang ditugaskan untuk membawa pesan yang baru sampai kepada orang yang dituju selama berapa? Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, tergantung cepatnya orang itu membawa pesan. Ketika peristiwa perang Waqatul Qadisiyah antara orang muslim dengan wong kafir, itu setiap hari Sayyidina Umar itu mondar mandir di mana? Di ujung kota Madinah. Nggak ada yang tahu bahwa Umar itu adalah Amirul Mukminin. Orang yang setiap orang yang datang ya ditanya oleh Umar, kamu dari mana? Setiap kali ada orang yang datang, saya dari Qadisiyah. Ditanya bagaimana keadaan orang mukmin di sana, menang apa enggak dalam peristiwa Waqatul Qadisiyah itu. Begitu ada orang yang mengabarkan, begitu ada orang yang membawa pesan rahasia kepada Sayyidina Umar bahwa kaum muslimin itu menang, baru Umar merasa tenang ya. Sebelum Sayyidina Umar mendapatkan berita kemenangan itu, beliau masih mondar-mandir ya, setiap sore atau siang datang ke penghujung kota Madinah supaya mencari kabar bagaimana nasib umat Islam yang berperang di Qadisiyah itu. Begitu mendapatkan kabar, setelah menunggu lama akhirnya beliau tenang ya. Apakah sampai di situ perjuangan para sahabat? Tidak ya. Para sahabat itu seumur hidupnya nggak ada yang namanya istirahat, itu tidak ada. Yang namanya orang berjihad itu nggak ada yang namanya istirahat itu tidak ada. Makanya tidak ada sahabat itu yang namanya mantan tentara, itu tidak ada. Meskipun seorang sahabat itu meskipun tidak lagi menjabat sebagai komandan, tetap untuk urusan jihad tetap berjihad, siapapun komandannya. Misalkan ya, siapa yang tidak tahu dengan Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid itu komandan yang paling hebat. Ketika zamannya Sayyidina Umar, jabatannya Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi itu dicopot, diganti oleh siapa? Ubaidah Al-Jarrah ya. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu apakah Khalid bin Walid setelah jabatannya diganti oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, beliau kemudian tidak lagi berperang? Tetap berperang, karena alasan beliau, jihadku ini untuk Gusti Allah, jihadku ini untuk Islam, bukan untuk Umar ya. Aku berjihad untuk Gusti Allah, bukan untuk Umar. Sehingga tidak ada yang namanya mantan tentara, itu tidak ada ya, di zamannya sahabat. Karena ketika seorang sahabat itu berperang ada ajakan jihad, ya wis mesti perangnya itu sampai syahid ya. Sampai syahid. Ketika selesai penaklukan kota ini, maka akan diteruskan dengan penaklukan yang setelahnya, penaklukan yang setelahnya dan seterusnya sampai wafat. Nah, ketika di zamannya Sayyidina Umar itu dibatasi. Kalau para pasukan Islam yang bertugas itu sudah nyampe 4 bulan, maka dikembalikan lagi
khawatir atau kasihan keluarga yang ditinggalkannya. Jadi ada masa tugasnya ya, ada masa tugasnya yaitu 4 bulan ya, untuk gantian pasukan yang sudah bertugas selama 4 bulan nanti akan diganti dengan pasukan yang lainnya, supaya keluarga yang ditinggalkan di Madinah itu enggak terlalu lama menunggu. Ka'annahum fi dhuhuril khayli nabturuba min syiddatil hazmi la min syiddatil huzumi. Seakan-akan para sahabat itu ketika berada di punggung kuda, mereka adalah tanaman yang berada di tanah yang tinggi. Karena kuatnya tekad, bukan karena kuatnya tali ikatannya itu. Tali ikatan yang berada di atasnya kuda itu bukan. Tahu tanaman yang berada di dataran yang tinggi. Tanaman yang berada di dataran tinggi dengan tanaman yang berada di dataran rendah itu lebih kuat tanaman yang berada di tanah yang tinggi. Sebabnya apa? Sebabnya akarnya semakin panjang. Akar tanaman itu ketika semakin panjang, semakin kuat, semakin sulit untuk dicabut. Makanya jika dibandingkan tanaman yang di dataran tinggi dengan tanaman yang di dataran rendah, lebih angel nyabut tanaman yang berada di dataran tinggi daripada tanaman yang berada di dataran rendah. Sebabnya apa? Tanaman yang berada di dataran rendah itu akarnya tidak sepanjang atau tidak sekuat dibanding dengan tanaman yang berada di dataran tinggi. Nah, keadaan seperti itulah keadaannya sahabat ketika mereka itu berada di punggungnya kuda ya. Karena kuda di zaman dahulu itu sebagai satu-satunya kendaraan perang ya. Satu-satunya kendaraan perang. Kalau seorang itu sudah memiliki kelihayan dalam naik kuda, maka mau nggak mau harus netep di punggung kuda itu dalam keadaan apapun. Dalam keadaan memegang pedang, dalam keadaan memanah, dalam keadaan apapun, pokoknya tetap di punggung kuda itu dengan berbagai macam cara ya. Nggak bisa karena kemampuan memegang pedang, ketika dia pengen bertarung dengan pedang nanti turun terlebih dari kudanya kemudian naik lagi, nggak bisa ya. Harus tetap berada di punggungnya kuda. Keadaan para sahabat ketika naik di atas kuda itu begitu kuat dalam keadaan apapun mereka tidak akan turun. Nah, kuatnya keadaan mereka ketika berada di punggungnya kuda itu seperti kuatnya tanaman yang berada di dataran tinggi. Akarnya kokoh, kuat ya, sangat sulit untuk dirobohkan. Begitu juga sahabat ketika sudah berada di atas punggung kuda sangat sulit untuk dijatuhkan karena begitu kuatnya tekad mereka. Bukan hanya sebatas tekad yang kuat kalau tidak dibarengi dengan skill yang hebat ya sama aja bunuh diri ya. Karena yang namanya dalam perang itu tekad saja tidak cukup ya, harus ada perencanaan matang, hitung-hitungan yang matang dan skill yang matang juga. Nah, sahabat sudah mengumpulkan berbagai macam bagian supaya bisa memenangkan peperangan itu. Ya, tekadnya kuat, kemudian skillnya juga kuat, hitung-hitungan strategi perangnya juga kuat. Tarat qulubul ida min ba'sim faraqah fama tufarriqu bainal bahmi wal buhami. Musuh ya, atine musuh itu kebingungan ya ketika menghadapi serangannya para sahabat, sehingga saking bingungnya mereka tidak bisa membedakan mana pasukan pemberani dan juga mana anak-anak kambing. Ini bukan hanya sebatas pujian ya, bukan hanya sebatas mujarradul madhi, tapi memang benar-benar nyata. Pasukan musuh yang dalam keadaan tidak siap menerima serangan dari sahabat, mereka sampai kebingungan ya. Orang ketika dalam kebingungan itu ya, dalam posisi bingung itu, yang dipikirkan itu hanyalah keselamatannya sendiri. Yaitu kalau orang dalam keadaan bingung. Kalau orang dalam keadaan kebingungan, dia tidak akan bisa membedakan mana pasukan pemberani, mana cempe, mana anak-anaknya kambing. Karena atineku sudah dipenuhi dengan perasaan takut ya. Ini benar-benar dibuktikan ya dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk itu jumlah pasukannya Kanjeng Nabi ya, jumlah pasukan yang dikirimkan Kanjeng Nabi untuk melawan orang-orang Romawi itu hanya 3.000. Sedangkan orang-orang Romawi ya pasukannya berapa? 200.000. Kalian hitung sendiri, itu 1 banding berapa? Kira-kira ya kurang lebihnya 1 banding 40 atau 1 banding 60. Kalau hitung-hitungan matematika, pasukan Islam itu bisa menang dalam peristiwa perang Mu'tah, perang Tabuk, perang Mu'tah.
Dalam peristiwa perang Mu'tah itu bisa menang kalau satu orang dari para sahabat bisa membunuh 40 orang lebih dari orang-orang Romawi, kurang lebihnya segitu. Tapi nyatanya keadaannya bagaimana? Yang menang itu justru di pihak kaum muslim. Korban yang jatuh yang mati syahid itu hanya enggak sampai mencapai angka 20, di kisaran angka 16, 17, 18an lah, enggak sampai mencapai angka 20 yang dicatat oleh para sejarawan. Sedangkan korban di pihak musuh yang jatuh banyak jumlahnya sampai ratusan. Itu salah satu bukti kalau serangan yang dilakukan oleh sahabat itu bukan hanya sebatas serangan biasa, tapi serangan yang benar-benar mematikan ya. Serangan yang benar-benar mematikan dipadu dengan tekad yang kuat dan juga kemampuan atau skill yang luar biasa. Kemampuan, kalau tekad iya ya, karena para sahabat yang dikirimkan Kanjeng Nabi untuk jihad, mereka hanya merindukan kematian syahid. Kemudian yang kedua, dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan strategi yang matang juga. Karena komandan, pemimpin yang ditunjuk oleh Kanjeng Nabi pada waktu itu yang pertama itu adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah nanti kalau meninggal kepemimpinan diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian kalau meninggal lagi nanti diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha sudah meninggal, terserah kalian mau ngambil pemimpin siapa ya. Karena pada waktu itu butuh keputusan yang cepat, akhirnya dipilihlah oleh orang yang sudah berpengalaman dalam memimpin pasukan, yaitu Khalid bin Walid ya. Itu pertama kalinya Khalid bin Walid menjadi seorang pemimpin peperangan dalam Islam ya. Khalid bin Walid langsung ngambil alih kepemimpinan pasukan itu, nanti dibolak-balikan ya. Yang asalnya di depan di belakang, yang depan di belakang, yang di kanan di kiri, yang di kiri di kanan. Supaya apa? Supaya musuh itu mengira bahwa bala bantuan yang banyak dari orang muslim itu telah tiba. Nah, karena tipuan itulah mereka kemudian mundur dan akhirnya kemenangan didapatkan oleh wong muslim ya. Itu awal mulanya Khalid bin Walid menjabat sebagai komandan dalam Islam itu di situ. Waman takun waman utai sapane wong takun iku lamun ana bi rasulillahi iku tetep kelawan utusane Allah. Bi rasulillahi iku tetep kelawan utusane Allah, nusratuhu apa pertolongane man. Nusratuhu apa pertolongane man. Intal kolamun ketemu hu ing man al usdu apa pira-pira macan fi ajamiha ing dalam pira-pira alase al usdu tajim mongko meneng sapa apa al usdu. Tajim mongko menang apa al usdu. Barang siapa yang pertolongannya itu hanya kepada Rasulullah SAW, jika ia bertemu dengan macan di markasnya, di alasnya atau di hutannya, maka macan itu akan diam ya. Ini bukan hanya sebatas klaim ya, bukan hanya sebatas pengandaian enggak. Ini benar-benar nyata. Orang yang memang benar-benar teguh pendiriannya dengan syariat Kanjeng Nabi ya. Orang yang memang benar-benar teguh dengan pendiriannya dengan syariat Kanjeng Nabi itu benar-benar ada dalam hatinya. Ketika dia bertemu dengan macan, meskipun ketemunya itu di habitatnya macan itu, maka macan itu akan diam. Ini pernah kejadian nyata seorang budak Kanjeng Nabi, maulane Kanjeng Nabi, namanya Safinah itu dikirimkan Kanjeng Nabi untuk ngirim makan surat ke Mu'ad bin Jabal yang pada waktu itu menjadi qadhi di Yaman. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu Safinah itu dihadang oleh macan. Kemudian Safinah itu memberitahu bahwa dia adalah orang suruhannya Rasulullah, bahwa dia adalah budak merdekane Rasulullah, dan dia perlihatkan ini adalah suratnya Rasulullah, suratnya Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya macan itu kemudian
menyingkir dari jalan itu, dan Safinah bisa selamat sampai ke Yaman, bisa menyampaikan surat Kanjeng Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi itu bukan hanya sebatas klaim, bukan hanya sebatas dongeng, tapi memang benar-benar nyata. Ya, adapun kalau orang mengatakan saya ini sudah mencintai Kanjeng Nabi, kemudian ketika ketemu macan tetap dimakan, nah itu tinggal tanya sendiri, memangnya kecintaannya seberapa ya. Kalau Safinah budak yang sudah dimerdekakan oleh Kanjeng Nabi, kemudian mengirimkan dipeseni surat untuk disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, itu memang benar-benar orang yang benar-benar mahabbah kepada Kanjeng Nabi sangat besar, bukan hanya sebatas mahabbah, tapi juga memperjuangkan ya ajarannya Kanjeng Nabi menggunakan harta dan juga nyawanya. Sehingga karena kecintaannya kepada Kanjeng Nabi itu begitu ngalir dalam darahnya, maka ya singa itu merasa sungkan. Singa itu merasa malu untuk memakan seseorang yang mana darahnya mengalir kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Walantaro lan ora bakal ningali sapa sira. Walantaro lan ora bakal ningali sapa sira. Min waliyin ing mine min zaid. Walantaro lan ora bakal ningali sapa sira min waliyin ing waline Gusti Allah, ing kekasihne Gusti Allah. Yang dimaksud dengan wali ini bukan wali-wali sing duweni keramat, itu enggak, tapi yang dimaksud dengan wali ini adalah wong beriman ya. Ai mukminin ya, ai mukminin muttaqiyan lillah ya, wong mukmin sing bertakwa kepada Allah. Walantaro ora bakal ningali sapa sira min waliyin ing wong mukmin kang bertakwa, atau min waliyin ing wali ai mukminan muttaqiyan ya, wong mukmin sing bertakwa. Ghaira muntasirin kang ora nampa kemenangan. Ghairu muntasirin kang ora nerima kemenangan utawa ora nerima pitulungan bihi kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala min aduwin lan ora ing musuh. Ghairu munqasimi kang ora pecah. Ghairu munqasimi kang ora pecah ya. Kamu tidak akan melihat wong mukmin yang bertakwa yang tidak mendapatkan pertolongan dari Kanjeng Nabi. Tidak akan ya. Setiap wong mukmin yang bertakwa pasti mendapatkan pertolongan dari Kanjeng Nabi, dan kamu tidak akan melihat seorang musuh yang tidak pecah, tidak kalah karena Kanjeng Nabi. Ini janjinya ya. Orang yang bertakwa ya, orang yang beriman dan bertakwa pasti mendapatkan pertolongan dari Kanjeng Nabi. Dan ketika bertemu dengan musuh, maka musuhnya itu akan kalah ya. Ini siwat ya, atau lafadz yang diucapkan oleh Burdah ini sangat indah ya. Sebabnya apa? Walan taro min waliyin ya. Kamu tidak akan melihat wong mukmin yang bertakwa sama sekali yang tidak mendapatkan pertolongan dari Kanjeng Nabi. Jadi sama sekali tidak ada wong mukmin yang bertakwa yang tidak mendapatkan pertolongan dari Kanjeng Nabi. Kata-kata sama sekali itu dari mana? Kata-kata sama sekali itu dari ini ya, dari isim nakiroh ya. Isim nakiroh yang didahului oleh nafi. Isim nakiroh yang didahului oleh nafi itu berarti semua jenis isim nakiroh itu kenafikan semua. Di samping itu ditambahi dengan min zaidah ya. Ditambahi dengan min zaidah. Jadi tambah kuat ya. Jadi pasti ini ya. Kalau ini sudah pasti ya. Pasti tidak ada wong mukmin bertakwa yang tidak mendapatkan pertolongan dari Kanjeng Nabi, dan pasti tidak ada musuh ya yang melawan orang itu, orang yang beriman bertakwa itu, kecuali musuh itu kalah ya, itu ya. Nah kemudian ghairu muntasir ya, ini kadang dibacanya boleh ghairu muntasirin, boleh ghairi muntasirin ya. Biasanya bacanya apa kita? Ghairu muntasirin apa ghairi muntasirin? Boleh semua, sing penting ngerti alasannya. Kalau dibaca ghairu muntasirin berarti menjadi naat dari waliyin melihat i'rab aslinya.
karena i'rab aslinya itu menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu dibaca nasab. Kalau dibaca ghairi muntasirin, melihat keadaan i'rab sekarangnya, kan dibaca jar waliyin, dibaca jar karena kemasukan min. Kalau dibaca ghairu muntasirin berarti naat dari i'rab waliyin yang asli, karena aslinya dibaca nasab. Ahalla manggonaken sinten Kanjeng Nabi. Ahalla manggonaken sinten Kanjeng Nabi. Ahalla manggonaken sinten Kanjeng Nabi ummatahu ing ummate Kanjeng Nabi. Ummatahu ing ummate Kanjeng Nabi fi hirzi millatihi ing dalem panggonan ngreksa agamane Kanjeng Nabi. Fi hirzi millatihi ing dalem panggonan ngreksa anake. Fi hirzi millatihi ing dalem panggonan ngreksa agamane Kanjeng Nabi. Fi hirzi millati ing dalam panggonan ngreksa agamane Kanjeng Nabi. Kalaisi kaya macan, kalaisi kaya macan halakan manggon apa lais halakan manggon apa lais mal asbali ing dalam sertane pira-pira anake macan. Mal asbali ing dalam sertane pira-pira anak macan. Fi ajami ing dalam alas. Fi ajami ing dalam alas. Fi ajami ing dalam alas. Kam jaddalat kam ninggane kam maudhuha nasbun alal masdari ya. Kam kelawan pirang-pirang gitu ya. Kam kelawan pirang-pirang. Jaddalat megot. Jaddalat megot. Jadalat megot kalimatullahi apa pira-pira kalimate Allah. Kalimatullahi apa pira-pira kalimate Allah. Min jadilin saking wong kang para padu. Min jadilin saking wong kang para padu. Fihi ing dalem din. Fihi ing dalem ad-din. Fihi ing dalem Rasulullah, fihi dalam Rasulullah, fihi dalam Rasulullah, fihi dalam Rasulullah. Wakam lan kelawan pirang-pirang khosoma. Wakam lan pirang-pirang khosoma megot utawa ngalahaken. Khosoma megot utawa ngalahaken. Wakam khosoma wakam lan kelan pirang-pirang khosoma ngalahaken al burhanu apa dalil. Al burhanu apa dalil min khosimi saking wong kang banget para padune. Min khosimi saking wong kang banget para padune. Min khosimi saking wong kang banget para padune. Kafa nyukupi ka ing sira bil ilmi apa ngawarwi. Bil ilmi apa ngawarwi fil ummiyi ing dalem nabi kang bangsa ummi. Fil ummiyi ing dalem nabi kang bangsa ummi. Ummi itu apa? Fil ummiyi ing dalem nabi kang bangsa ummi. Tidak bisa layak ro wala yaktub ya. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ya. Mujizatan apane mujizate? Mujizatan apane mujizate? Mujizatan apane mujizate fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah. Wa ta'dibi lan terdidik. Wa ta'dibi lan terdidik fil yutumi ing dalam keadaan yatim. Fil yutumi ing dalam tingkah yatim utawa keadaan yatim. Fil yutumi ing dalam keadaan yatim. Fil yutumi ing dalam keadaan yatim. Ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kalaifi halama al asbali fi ajami. Kanjeng Nabi itu menempatkan umatnya dalam penjagaan, dalam benteng atau tempat penjagaan yang sangat kokoh, yaitu agama Islam.
seperti halnya seekor singa yang menempatkan anak-anaknya di tempat yang aman di dalam habitatnya. Orang yang paling sayang ya dengan diri kita daripada orang tua kita dan diri kita sendiri itu adalah Kanjeng Nabi. Nah, salah satu bukti begitu perhatiannya Kanjeng Nabi kepada umatnya adalah ketika beliau wafat ya. Ketika beliau wafat itu beliau merasakan sakaratul maut yang begitu hebat. Dan beliau mengatakan bahwa beliau itu menanggung 2/3 sakaratul maut dari seluruh umatnya. Itu coba ya, bayangkan. Orang itu ketika merasakan sakaratul maut ya, sekarang orang itu ketika merasakan sakaratul maut saja itu sudah banget sakitnya ya, sudah sangat sakit. Bahkan malaikat yang mencabut nyawanya sendiri ya, malaikat yang nyabut nyawa itu nanti ketika wong mukmin ketika di hari kiamat itu beliau dawuh begini ya, andaikan saya itu tahu dari dulu kalau nyawa dicabut dari jasad itu rasanya sakit, maka saya akan nyabut nyawane wong mukmin itu secara pelan-pelan. Tapi kan beliau tidak tahu ketika nyabut nyawa itu nyawa ketika keluar dari jasad itu sakit. Akhirnya beliau nyabut nyawanya enggak pelan-pelan karena tidak tahu bahwa ketika nyawa dicabut dari jasad itu sakit ketika beliau pas dino kiamat itu sudah terlambat ya. Nah, begitu sakitnya iku 2/3 dari rasa sakitnya itu sudah ditanggung oleh Kanjeng Nabi. Kemudian ketika Kanjeng Nabi hendak wafat ya, yang salah satu yang beliau dawuhkan itu apa? Ummati ya. Itu yang diingat-ingat itu adalah umatnya ya. Begitu sayang kepada umatnya, karena begitu sayangnya Kanjeng Nabi kepada umatnya, maka Kanjeng Nabi itu jamin umatnya Kanjeng Nabi itu tidak akan terkena azab sing sampai membinasakan semuanya. Beda dengan umatnya nabi-nabi terdahulu. Kalau umatnya nabi terdahulu banyak contohnya umatnya nabi terdahulu yang diadab sampai habis. Tapi umatnya Kanjeng Nabi tidak akan terjadi hal tersebut. Itu banget sayangnya Kanjeng Nabi kepada umatnya, dan Kanjeng Nabi sendiri yang meminta itu ya. Kanjeng Nabi sendiri yang meminta kalau umatnya itu tidak diadab dengan adab yang sampai membinasakan secara keseluruhan, tidak ada yang tersisa sama sekali. Kam jadalat kalimatullah min jadilin fihi wa kam khosomal burhanu min khosimi. Banyak ayat-ayatnya Allah ya, banyak ayat-ayatnya Allah yang sudah menundukkan hujah orang-orang yang menentang kenubuahannya Kanjeng Nabi. Itu banyak ayat-ayatnya Allah yang menunjukkan hujahnya orang-orang yang menentang Kanjeng Nabi itu dipatahkan. Tapi meskipun hujahnya dipatahkan, tetap saja enggak beriman. Kenapa? Kita kembali pada bait yang kemarin tadi itu apa? Amu wasamu fa'ilanul basyairillam tusma wa barikatul indarilam tusami ya. Mata hatinya buta dan telinganya juga tuli, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran yang sebegitu jelasnya dari Gusti Allah dan Kanjeng Nabi. Salah satu contohnya berkali-kali wong-wong kafir Quraisy itu ngomong bahwa Al-Quran itu adalah asatirul awwalin, catatan-catatan Nabi terdahulu. Kemudian ditantang oleh Al-Quran jika memang Quran itu adalah asatirul awwalin, catatan-catatan Nabi terdahulu, cobalah kamu buat susunan yang seindah seperti halnya Al-Quran. Sampai sekarang tantangan itu tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang mengingkari kenubuahannya Kanjeng Nabi. Jika kalian tidak mampu membuatnya sendirian, maka silakan ya gotong royong membantu membuat susunan yang indah seperti indahnya susunan Al-Quran. Karena Al-Quran itu dikatakan syair ya, bukan syair, dikatakan sajak juga bukan sajak ya. Tahu sajak biasanya itu nenggone muqaddimah itu contohnya sajak itu ya, akhirannya biasanya sama, itu namanya sajak. Biasanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, nun sukun ya, wa bi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu asyrul anbiya mursalin wa alihi washabihi ajmain ila yaumiddin. Itu namanya sajak ya. Quran itu bukan syair juga bukan sajak.
kalau kalian ya masih nganggep Quran itu adalah buatannya Muhammad ya, buatannya Muhammad, ya silakan ya buatlah susunan yang sama dengan susunannya Al-Quran. Bisa apa enggak? Sampai sekarang tidak bisa. Dan banyak burhan-burhannya wong kafir, bukti-buktinya wong kafir itu dipatahkan oleh Kanjeng Nabi itu ya. Contoh wong Yahudi ya, wong Yahudi itu pernah ngingkari apa gitu, pernah ngingkari hukum rajam. Kemudian Quran langsung turun ya, qul hatu burhanakum itu ya, silakan datangkanlah kepada kami mana buktinya kalau ajaran Yahudi itu ngingkari adanya hukum rajam. Padahal jelas ya, para rahib-rahib Yahudi itu sebenarnya tahu bahwa orang yang zina muhson itu hukumannya rajam, tapi mereka sendiri ngingkari. Mereka mengatakan bahwa dalam kitab Taurat tidak ada hukum tersebut. Kemudian Al-Quran nantang, silahkan bawa ya, baca Tauratnya, jangan sampai ada yang disembunyikan. Itu ya, itu beberapa hujah orang yang ngingkari kenubuahannya Kanjeng Nabi dipatahkan oleh Al-Quran. Tapi meskipun sudah dipatahkan, tetap yang namanya hidayah itu hingga pada hati seseorang terserah Gusti Allah ya. Meskipun di dalam hatinya mantap dengan Kanjeng Nabi, kalau memang hidayah itu belum nyampe ke dalam hatinya, ya tetap tidak akan nyampe ke dalam hatinya, mati dalam keadaan kafir. Kafa kabil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Cukup sebagai mukjizat ya, cukup sebagai mukjizat di zaman jahiliyah, Nabi ditinggal oleh ayahnya tapi tetap menjadi seorang pribadi yang terdidik ya. Biasanya pada zaman dulu, ketika seorang itu ditinggal mati oleh ayahnya, maka orang itu nggak akan keurus ya. Orang itu tidak akan keurus. Tapi Kanjeng Nabi beda. Meskipun ditinggal oleh ayahnya, bahkan sejak dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh ayahnya, tapi mulai semenjak dilahirkan sampai dewasa, beliau menjadi seorang pribadi yang terdidik ya. Cukup hal itu sebagai sebuah mukjizat kenubuhannya Kanjeng Nabi. Yaitu bukan mukjizat ya, tapi irhas ya. Cukup itu sebagai bukti keajaiban yang didapatkan oleh Kanjeng Nabi. Itu kalau orang biasa ya, hampir tidak mungkin ya. Kenapa? Karena biasanya yang terjadi di zaman jahiliyah ya, ketika orang itu ayahnya mati ya, dia dalam keadaan yatim, biasanya sudah tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi Kanjeng Nabi tetap mendapatkan pendidikan yang layak dari pamannya, dari kakeknya, dan dari lingkungan sekitarnya ya. Itu cukup sebagai bukti kemukjizatannya Kanjeng Nabi. Terus al-ummi ya, al-ummi itu artinya apa? La yaqra wala yaktub ya. Kanjeng Nabi itu jadi ummi, la yaqra wala yaktub. Itu sebabnya apa? Itu sebagai bukti kalau Quran itu adalah mukjizat ya. Kalau Quran itu sebagai mukjizat, apa buktinya? Kalau Quran itu adalah langsung wahyu dari Gusti Allah, bukan dari Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu la yaqra wala yaktub ya, nggak bisa membaca dan juga nggak bisa menulis. Nah, karena Kanjeng Nabi itu nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, ketika Kanjeng Nabi maosaken ayat, maca akan satu ayat, itu berarti ayat itu tidak mungkin dari Kanjeng Nabi. Terus dari siapa? Ya langsung dari Gusti Allah ya. Sehingga keumiannya Kanjeng Nabi itu justru sebagai dalil kalau Nabi itu adalah memang benar-benar seorang Nabi. Dan Quran ya, dan Quran adalah benar-benar wahyu yang diturunkan Gusti Allah kepada Nabi. Tidak ada alasan untuk nuduh bahwa Quran itu buatannya Kanjeng Nabi gitu ya. Kalau Kanjeng Nabi itu bisa membaca dan bisa menulis, nanti ada tuduhan bahwa Quran ini buatannya Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi ummi, makanya tuduhan itu tuduhan itu nggak ada. Tuduhan yang dialamatkan kepada Quran itu apa? Biasanya asatirul awalin, catatan dari nabi-nabi terdahulu. Atau tuduhan yang lainnya adalah Quran itu sebenarnya catatan-catatannya orang-orang Nasrani yang didapatkan Kanjeng Nabi dari pendeta Buhaira ketika Kanjeng Nabi itu melangsungkan perjalanan ke Syam. Tapi yang nggak masuk akal ya, tidak masuk akal. Mana mungkin ya
perjumpaan Kanjeng Nabi yang sebentar dengan Buhairah bisa menghasilkan setebal itu 30 juz dalam satu waktu yang sangat singkat. Mana mungkin Buhairah itu bisa memberikan ayat sebanyak itu kepada Kanjeng Nabi dalam waktu yang sangat singkat ya. Wis intinya dari zaman dulu ya, dari zamannya Kanjeng Nabi sampai zaman sekarang itu ada beberapa upaya-upaya, ada beberapa usaha-usaha untuk membuat wong mukmin itu ragu bahwa Quran itu bukan dari Gusti Allah, itu adalah ayat-ayat yang dibuat oleh Kanjeng Nabi. Tapi tuduhan-tuduhan itu sudah lama dibantah, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Quran itu bukan dari Gusti Allah. Al-faslu utawi iki ku nerakan fasal atasio kang kaping 9 fitawassuli ing dalem gawe perantara, fitawassuli ing dalem gawe perantara bi Rasulillah kelawan utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khodamtuhu bimadihin astaqilu bihi dzunuba umrin madha fi syi'ri wal khidam. Khodamtu nglumadi sapa ingsun, mengabdi sapa ingsun, nglumadi sapa ingsun hu ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bimadihin kelawan pujian, bimadihin kelawan pujian astaqilu kang jaluk ngapura sapa ingsun, astaqilu kang jaluk ngapura sapa ingsun, astaqilu kang jaluk ngapura sapa ingsun bihi kelawan madih, bihi kelawan madih dunuba umrin ing pira-pira dosane umur, dunuba umrin ing pira-pira dosane usia maldo kang wis lewat apa umrin, maldo kang wis lewat apa umrin fi syi'ri ing dalam syair, fi syi'ri ing dalam syair wal khidami lan pira-pira khidmah utawa nglumadi, wal khidami lan pira-pira khidmah utawa nglumadi. Id qallada krana ngalungaken apa asyri wal khidam, id qallada krana ngalungaken apa asyru wal khidam ni ing ingsun ma ing dosa-dosa, ma ing dosa-dosa tuhsya kang den kuwatiraken, tuhsya kang den kuwatiraken awakibuhu apa pira-pira pungkasane ma, awakibuhu apa pira-pira pungkasane ma. Kaanani kaya-kaya satemene ingsun kaanani kaya-kaya satemene ingsun bihima kelawan asyri wal khidam, bihima kelawan asyri wal khidam hadiyun iku hewan atur-atur, hewan yang disembelih saat haji, itu namanya hadiyu. Hadiyun iku hewan atur-atur minan na'ami saking raja kaya, minan na'ami saking hewan ternak utawa raja kaya. Atau tu taat sapa ingsun, atau tu nurut sapa ingsun, atau tu nurut sapa ingsun, atau tu nurut sapa ingsun wayasiba ing kesasare sifat cilik, wayasiba ing kesasare sifat cilik, wayasiba ing kesasare sifat cilik fil halataini ing dalam tingkah loro yaitu asyri wal khidam, fil halataini ing dalam tingkah loro yaitu asyri wal khidam. Wa ma hasaltu lan orang ngasilaken sapa ingsun, wa ma hasaltu lan orang ngasilaken sapa ingsun illa alal athami kejaba ing atase pira-pira dosa, illa alal asami kejaba ing atase pira-pira dosa, wan nadamilan penyesalan utawa getun, wan nadamilan penyesalan atau getun, wan nadamilan penyesalan atau getun, wan nadamilan penyesalan atau getun. Fasal yang ke-9 menerangkan tawasul dengan Rasulullah SAW. Tawasul utawa membuat perantara dengan Rasulullah SAW. Khodamtuhu bimadihin astaqilu bihi dzunuba umrin madha fi syiri wal khidami, ya. Aku mengabdi kepada Rasulullah dengan pujian-pujian, yang mana dengan pujian ini aku memohon kepada Allah supaya dosa-dosa masa laluku diampuni. Karena di masa lalu aku pernah membuat pujian-pujian kepada para pejabat, kepada orang-orang yang senang dunia, dan pernah mengabdi kepada mereka. Itu maksud dari bait yang pertama, ya. Dulu beliau mengatakan, ya, pernah nih gone syarahnya, dulu masa lalunya, ya, beliau pernah nggawe syair yang isinya adalah pujian-pujian kepada orang yang memiliki ketergantungan urusan duniawi yang sangat kuat, yaitu siapa? Misalkan Abnaul Muluk, ya.
anak-anaknya para pejabat dan mengabdi kepada mereka. Ya, dan keduanya memuji mereka dan berkhidmah kepada mereka itu mendorongku untuk melakukan dosa-dosa yang aku sendiri tidak tahu akhirnya bagaimana, ya. Melakukan dosa-dosa yang menyebabkan akhiranku sendiri nanti tidak tahu bagaimana, yang akhirnya itu sangat mengkhawatirkan. Seakan-akan ketika aku membuat syair yang isinya pujian kepada mereka dan berkhidmah kepada mereka, seakan-akan aku ini adalah hewan ternak yang akan disembelih saat haji. Tahu ya, hewan ternak yang akan disembelih saat haji itu biasanya dikalungaken tali di lehernya, diseret-seret semaunya orang yang pengen nyembelih itu. Keadaanku itu seperti itu. Keadaanku itu ketika aku memuji-muji orang-orang ahlud dunia dan juga berkhidmat kepada mereka, keadaanku itu seperti itu, diseret-seret ke sana kemari. Nah itulah ya, dengan siiran yang sekarang yang isinya adalah pujian-pujian kepada Kanjeng Nabi, aku memohon kepada Allah dengan siiran pujian kepada Kanjeng Nabi itu, aku memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa masa laluku yang pernah aku gunakan siiran pujian itu kepada orang-orang yang ahlud dunia dan juga pernah berkhidmah kepada mereka. Beliau mengakui sendiri syair dan juga berkhidmah kepada ahlud dunia itu menjadikan dia melakukan dosa-dosa yang menjadikan akhiran dari beliau itu sangat mengkhawatirkan. Apa maksud akhiran yang mengkhawatirkan? Mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Karena salah satu kekhawatiran orang yang melakoni dosa itu khawatir dosa itu, khawatir orang itu mati dalam keadaan melakukan dosa itu, karena matan nasu alama asyu, ya. Seorang itu akan meninggal bebarengan dengan rutinitasnya. Kalau rutinitasnya itu adalah sholat, insya Allah matinya dalam keadaan sholat. Kalau rutinitasnya itu adalah melakukan kemaksiatan, khawatirnya dia mati dalam keadaan melakukan kemaksiatan itu. Atau tughayyasiba fil halataini wa ma hasaltu illa alal athami wan nadami. Saat syair-syairanku aku gunakan untuk memuji-muji ahlud dunia dan aku berkhidmah kepada mereka, saat itulah aku menaati, saat itulah aku nuruti atau mentaati kesesatan dan aku tidak menghasilkan apa-apa kecuali dosa dan penyesalan, ya. Ini iki nuduhaken kalau posisi penyair, ya. Kalau posisi penyair di kalangan wong Arab itu memang benar-benar posisinya sangat istimewa. Kenapa? Karena dengan seorang penyair, ya, dengan menjadi seorang penyair dengan siiran yang ia buat itu bisa menjadikan keadaan hatinya seseorang itu bisa berubah dengan secepat mungkin. Makanya di zaman Arab dulu, ya, di zaman jahiliyah dulu, seorang penyair itu menempati posisi yang sangat istimewa di kalangan sukunya. Kenapa? Karena lidahnya seorang penyair itu lebih tajam daripada pedang. Kalau pedang itu biasanya cuma mati ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 10. Tapi kalau siiran yang isinya adalah cemooh, siiran yang isinya adalah mencela kabilah lain dan kabilah lain, sehingga kabilah lain antara dua kabilah itu saling berperang, itu berapa yang mati, itu gara-gara apa? Gara-gara siiran, ya. Makanya di era Arab kuno itu, ya, ada satu pasar, ya, ada 3 pasar, ya. Ada 3 pasar besar ini. 3 pasar besar yang paling dinanti dari 3 pasar besar ini adalah aksinya para penyair itu. Yaitu, ya, karena itu, ya, posisi penyair di setiap kabilah itu menempati posisi yang sangat istimewa. Makanya ketika terjadi perang Badar, ada seorang penyair Quraisy namanya Abu Uzza. Abu Uzza. Itu dari namanya saja sudah kelihatan kalau dia adalah kafir, ya. Namanya siapa? Abu Uzza. Ditawan oleh Kanjeng Nabi, kemudian dilepaskan, tapi dengan syarat tidak lagi memprovokasi orang lain untuk menyerang Kanjeng Nabi dengan syair-syairanmu itu. Akhirnya kemudian dia menyetujui, dia meminta
meminta Kanjeng Nabi melepaskan dengan alasan dia mempunyai anak yang banyak. Kalau nanti dia dibunuh, nanti anak-anaknya siapa yang bakal ngurusi. Akhirnya Kanjeng Nabi melepaskan Abu Uzza itu. Tapi dia ngingkari janjinya. Dengan siiran yang ia buat, dia memprovokasi orang lain untuk memerangi Kanjeng Nabi. Akhirnya di perang Uhud ketahuan lagi, nggak ada pengampunan 2 kali, langsung dieksekusi. Nah ini ya bahayanya dia itu ya, letak bahayanya dia itu bukan pada pedangnya, bukan. Letak bahayanya seorang penyair itu bukan pada pedangnya, tapi di mana? Di lidahnya itu ya. Lidahnya seorang penyair itu bisa membuat orang yang asalnya malas perang bisa menjadi semangat untuk berperang, gitu kan. Orang yang asalnya itu nggak semangat untuk berperang ya, mendengar lidahnya seorang penyair yang menyemangati orang lain untuk berperang, bisa perasaan orang itu akan berubah secepat itu. Itulah sebabnya ya posisinya seorang penyair itu lebih punya posisi yang mulia di kaumnya ya, lebih tajam daripada pedang. Faya khosarota nafsin, ho kerugiane awa-awaan atau kerugiane ati. Faya khosarota nafsin, ho kerugiane ati. Fi tijarotiha, ing dalam perdagangane nafsin. Fi tijarotiha, ing dalam perdagangane nafsin. Lam tashtari, ora tuku sapa nafsin ad-dina ing agama bidunya kelawan dunia. Lam tashtari, ora tuku sapa nafsin ad-dina ing agama bidunya kelawan dunia. Walam tasum, lan ora nganyang sapa nafsin. Walam tasum sama yasumu, artinya ngenyang. Walam tasum, lan ora nganyang apa sapa nafsin. Walam tasum, lan ora nganyang sapa nafsin. Waman utai sapane wong yabi iku lamun ngedol sapa man. Yabi iku lamun ngedol sapa man ajilan ing akhirat kang bakal teko. Ajilan ing akhirat kang bakal teko. Ajiran ing akhirat kang bakal teko minhu saking din biajilihi kelawan dunia kang cepeteman. Bi'ajilihi kelawan dunia kang cepeteman. Bi'ajilihi kelawan dunia kang cepeteman. Ya bin mongko pertelo, mongko jelas. Ya bin mongko jelas utawa pertelo lahu kedue man al-ghabnu, apa keblondro itu apa ya? Kerugian. Keblondro itu contohnya begini ya. Keblondro itu contohnya kamu membeli barang yang seharga 100.000. Barang itu kelihatannya indah, padahal keindahannya itu keindahan yang palsu ya. Ada barang harga pasarnya itu 3.000. Harga pasarnya itu 3.000. Tapi karena dihiasi ya, diukir, diapakanlah ya, sampai barang itu jadi mahal, jadi 100.000. Padahal keindahannya itu keindahan yang sifatnya tipuan ya. Keindahan yang sifatnya tipuan, kayak ayam ya. Ayam diwarnai abang, sing asalnya 3.000 jadi 10.000. Kamu mengira warna abang warna merah yang ada pada ayam itu indah, sehingga kamu mau membelinya dengan harga 10.000. Padahal harga pada umumnya berapa? 3.000. Nah itu contohnya keblondro itu begitu ya. Al-ghabnu apa keblondro utawa kerugian fi bai'in ing dalam ngedol, fi bai'in ing dalam ngedol, wa fi salamilan ing dalam akad salam. Wa fi salamilan ing dalam akad salam. Wa fi salamilan ing dalam akad salam ya. Faya khosarota nafsin ya. Wahai kerugian jiwa. Wahai kerugian jiwa yang rugi dalam perdagangannya karena tidak membeli agama dengan dunia dan tidak pernah menawarnya. Barang siapa yang menjual agama dengan dunianya, maka ia akan merugi dalam akad jual beli dan akad salamnya. Jadi ibaratnya ya, dalam bait ini beliau mengatakan ibaratnya orang yang sedang hidup di dunia itu adalah orang yang sedang berdagang. Memperdagangkan apa? Ya yang ia punya apa?
dia hanya mempunyai dua hal ya, yaitu akhirat dan juga dunia. Akhirat dan juga dunia. Nah ini terserah ya. Ini dia diberi dua pilihan, menjual dunia dengan akhirat atau menjual akhirat dengan dunia. Nah bagi orang yang tertimpa kerugian ya, bagi orang yang tertimpa kerugian, maka dia akan memilih menjual agamanya dengan dunia. Artinya apa? Kalau orang yang menjual agama dengan dunianya, berarti ketika dia hidup di dunia, agamanya dinomorduakan ya. Yang dijadikan nomor satu adalah urusan duniawinya. Tapi kalau orang yang menjual dunia dengan agamanya ya, berarti agamanya yang ia ambil, iya kan? Nah ini ya kan? Agama dunianya ia jual, agamanya ia ambil. Nah kalau orang yang seperti ini itu adalah orang yang benar-benar tahu posisi aslinya bagaimana. Posisinya seorang hamba itu berarti harus menomorsatukan agamanya daripada dunianya ya. Menomorsatukan agama daripada dunia itu bukan berarti orang itu nggak usah bekerja, nggak usah apa enggak. Maksudnya itu adalah sesibuk apapun kita itu ngelakoni urusan duniawi, jangan sampai melalaikan kewajiban kita sebagai seorang kaulane pangeran, itu nggak boleh ya. Wa may yabi ajilan ya, barang siapa yang menjual akhiratnya dengan dunianya, maka ia akan merugi dalam akad jual beli dan akad salamnya. Nah ini beliau jelaskan ya di syatar yang kedua itu, mengapa beliau dianggap sebagai orang yang merugi, karena dia tidak membeli agama dengan dunia ya. Agamanya tidak ia beli, berarti diambil apa enggak? Ya enggak, wong ia tidak beli. Dia tidak mengambil agama, tidak membeli dunia dengan tidak membeli agama dengan dunianya. Kalau orang itu tidak membeli agama dengan dunianya, berarti agamanya ia ambil atau tidak? Enggak ya. Artinya adalah orang yang merugi dengan dia tidak membeli agama dengan dunianya, artinya adalah yang ia beli itu adalah dunia, sedangkan agamanya ia jual. Artinya agamanya dinomorduakan, yang dinomorsatukan adalah urusan duniawi lah. Orang seperti itu adalah orang yang tertimpa khosarotan, tertimpa kerugian ya. Itu ya. Ya bin lahul ghabnu fi bai'in wa fi salami. Orang yang menjual agamanya ya dengan dunianya, maka orang itu adalah orang yang merugi. Sama persamaannya dengan sebegitu ya. Sama persamaannya dengan yang tadi itu. Orang itu akan mengira ya, agama itu sebagai sesuatu yang sangat mahal ya, sangat mahal. Sedangkan dunia itu dalam pandangan Allah sesuatu yang sangat murah. Kayak perumpamaan tadi loh ya. Perumpamaan tadi, anaknya ayam yang mestinya seharganya itu cuma 2.000 3.000. Karena diwarnai nganggo bebodo bocah cilik, akhirnya bocah ciliknya gelem membelinya dengan harga 10.000. Ibaratnya orang yang menjual agamanya, membeli dunia dengan agamanya itu seperti itu. Dunia itu dipoles ya, dihiasi dengan hiasan-hiasan yang sifatnya menipu, sehingga koyok-koyok dunia itu adalah harganya mahal, sampai dibeli dengan akhiratnya. Akhirat itu mahal, tapi digunakan untuk membeli barang yang murah, yaitu apa? Dunia. Itulah siapa? Itulah orang yang dianggap orang yang sangat merugi. In ati. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.